Tapi kalau jangka panjang, batu ginjal ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal lebih parah. Bapak bayangkan bahwa ginjal itu kan hanya sebesar kepala tangan kan? Kepala tangan, benar. Nah kalau itu mengandung batu yang cukup besar, bahkan ada kasus itu dia hampir sebesar kacang polong tuh Pak, misal. Herbal peluruh ya? Peluruh batu ginjal. Berarti batu ini akan luruh gitu Pak? Akan hancur. Hancur ya? Ya, menjadi butiran kecil-kecil dan keluar melalui air seni. Kita pernah melakukan edukasi kepada driver Pak, karena memang kita melihat driver itu kan teman-teman kita di driver itu punya potensi yang besar tuh penyakit batu ginjal. Kenapa mereka lama duduk di jalanan kan, apalagi Jakarta kalau udah macet 3 jam duduk ya. Selamat datang di podcast Meet the Expert. Penyakit batu ginjal menjadi salah satu gangguan kesehatan yang sering menyerang ginjal. Seperti yang Swipers tahu bahwa ginjal memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Ginjal memiliki peranan yang penting dalam pembuangan racun dan kadar garam yang berlebihan, serta mengendalikan keseimbangan air di dalam tubuh. Namun, ketika keseimbangan kimia dalam urin terganggu, mineral dan zat-zat tertentu dapat mengendap dan membentuk batu. Batu ginjal kemudian dapat menyumbat saluran kemih, menyebabkan rasa nyeri, infeksi, bahkan kerusakan pada ginjal. Nah, supaya Swipers semakin paham tentang penyakit batu ginjal, cara mengatasinya, hingga cara mencegahnya, bersama saya Immanuel Tagalung akan memandu podcast di episode kali ini. Sudah hadir di studio SwiperX, Bapak Eka Puji Rahmadi sebagai GM Marketing PT Kimia Farma Tbk. Terima kasih Pak Eka atas kehadiran di podcast kami. Gimana kabarnya, sehat? Sehat Pak Iman, salam kenal Pak. Salam kenal, ini baru pertama kali kita ya? Iya, baru pertama kali saya datang ke sini nih. Nanti akan sering kok Pak. Ruangannya keren loh. Pasti, ya kan? Yang penting Bapak akan sering datang ke sini, kita berbagi ilmu sama Swipers Pak. Iya, amin. Pak, ngomongin batu ginjal Pak, jadi sebenarnya batu ginjal itu apa Pak? Ya, mungkin Swipers udah sering dengar ya Pak ya, Pak Iman ya Pak. Kena batu ginjal nih. Nah, sebenarnya batu ginjal itu kondisi terbentuknya material padat dan keras di ginjal. Nah, material padat dan keras di ginjal. Oke. Nah, prosesnya itu lama Pak. Jadi memang karena ginjal kan kita tahu fungsinya. Bahwa ginjal itu kan menyaring semua aliran mineral masuk ke ginjal. Nah, dia itu tumpukan dari garam dan mineral di dalam ginjal, sehingga kalau itu sering tertumpuk di ginjal, akhirnya terbentuk bentuk padat yang kita sebut biasanya batu ginjal. Oke, dan itu beradanya di ginjal. Iya. Oke, nah gejala umumnya sendiri gimana tuh dari pembentukannya Pak? Nah, biasanya awal-awal sering seperti sakit pegal-pegal, di pinggang tuh sering pegal. Nah, kalau lambat laun nanti sakit tuh di kiri, dekat-dekat pinggang, pegal. Di kiri? Ya, di kiri. Kanan tuh sakit Pak. Terus nanti biasa ada rasa nyeri itu yang hebat. Biasa sampai nanti dia nyerinya itu di bagian bawah selangkangan kalau yang sudah parah. Oke. Nah, kalau yang lebih parah lagi biasa nanti ada sensasi terbakar buang air kecilnya. Perih gitu? Iya, ada rasa terbakar ketika kita buang air kecil. Berarti kayak bungkuk pun sakit tuh Pak? Iya. Jongkok juga sakit? Iya. Jadi serba salah sakitnya di mana-mana gitu Pak Iman. Oke. Nah, gejala-gejala lainnya deh atau tanda-tandanya karena supaya kita tahu nih. Yang paling umum ya Pak ya, yang paling gampang dilihat dengan mata biasanya air seni kita. Kalau dia sudah kemerah-merahan, bahkan sampai nanti dia berwarna coklat. Itu satu tuh. Ya, yang kedua nanti tampilan urinnya itu keruh. Dan biasanya dia nanti berbau busuk. Oh iya, sampai segitunya. Seperti itu. Jadi memang nah, kalau didiamkan terus-menerus biasanya nanti dia suka anyang-anyangan. Dan kalau parah nanti mual muntah. Kalau sudah sangat parah, karena memang efeknya kan bisa ke lambung, tuh mual dan lain-lain seperti itu Pak. Dan balik lagi ke tadi Pak, berarti sebenarnya batu ginjal ini nggak instan, bukan kayak kita tidur besok langsung datang gitu, enggak kan? Karena memang ada proses kan Pak ya? Karena biasanya dari pola hidup kita Pak. Nah, pola hidup. Gimana tuh Pak? Emang misal pola hidupnya nggak sehat gitu artinya? Memang kalau sekarang kan Swiper tahu lah bahwa dari pola kita, pertama pola diet kita yang susah, makan tidak seimbang dengan minum. Yang kedua, biasa kita senangkan minum soda. Ya, itu segar kan yang bersoda, biasanya panas, pakai es. Nah, terus banyak duduk.
kelamaan duduk tuh bahaya juga. Ya, kurang minum air putih. Oke. Nah, itu yang bisa menyebabkan pola hidup kita nggak sehat. Terus ditambah lagi memang dari sisi asupan makanan, minumannya tidak seimbang. Oke. Cuman ini ada usia tertentu nggak, golongan tertentu yang bisa kena atau anak kecil pun bisa kena nih Pak? Sebenarnya prevalensi batu ginjal ini di usia produktif, Pak Iman. Oke. Karena, di usia produktif ya. Produktif. Karena apa? Di usia produktif seperti sekarang ini kan, kalau milenial ini kan nggak begitu suka minum air putih. Ya, apalagi seringnya kopi, teh, ya, soda, bubble apalagi gitu kan. Bubble ya. Tambah lagi banyak di depan laptop. Iya. Duduk yang lama. Nah, ngomongin laptop tuh, duduk yang lama. Orang yang kerja kantoran itu lebih beresiko nggak sih sama yang tidak kerja kantoran sebenarnya untuk batu ginjal? Ya, sebenarnya resikonya hampir sama, tergantung dari yaitu pola hidupnya itu. Balik Pak lagi Iman, ke situ ya. Kalau dia banyak duduk tapi minumnya cukup, air putih cukup, apalagi di AC. Seperti kita nih kan, kita tidak pernah merasa haus. Betul. Merasa air di tubuh kita itu cukup. Padahal dengan posisi duduk, terus kita kurang air, terus dehidrasi di dalam, itu menyebabkan ginjal kita bekerja lebih keras. Nah, yang kedua adalah orang yang banyak duduk selain di perkantor kan ada juga kan. Pak Iman driver. Nah, itu pun resikonya lebih tinggi lagi. Kenapa? Lebih berat di kerja luar. Udah panas, berkeliling berkendara. Nah, itu potensi prevalensinya lebih besar dibandingkan yang lainnya. Oke. Bahaya jangka pendek dan panjangnya gimana, Pak? Sebenarnya kalau batu ginjal ini kalau didiamkan, orang terkadang merasa meremehkan kan, cuman minum saja kok. Tapi kalau jangka panjang, batu ginjal ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal lebih parah. Bapak bayangkan bahwa ginjal itu kan hanya sebesar kepalan tangan kan, kepalan tangan, benar. Nah, kalau itu mengandung batu yang cukup besar, bahkan ada kasus itu dia hampir sebesar kacang polong tuh Pak, besar. Kacang polong? Iya. Batu ginjalnya? Iya, cukup besar itu. Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan ginjal dalam jangka panjang. Oke, itu bisa terjadi kayak gitu ya. Berarti memang batu ginjal kalau nggak dirawat itu bisa membesar jadi. Iya. Oke. Tapi biasanya dalam bentukan serpihan kecil saja kita tuh sudah terasa sakit, apalagi besar Pak. Besar 1-2 mili itu. Itu udah sakit banget sih ya. Sakit banget. Soalnya kan gini Pak, kalau tadi Bapak bilang gejalanya sakit pinggang gitu-gitu kan, ya banyak orang yang kadang-kadang ya lagi capek aja Pak. Ya. Perlu ditempel koyo misalnya gitu kan ya. Dia nggak nyadar nih kalau dia udah terang ginjal gitu ya. Tapi menarik tuh, bisa dilihat dari warna air seni. Ya kan, berbau apa tidak. Kalau cuman pinggang pegel kan nggak akan mungkin jadi warna coklat atau kemerahan kan gitu kan Pak ya. Iya benar. Jadi sebenarnya kan kita bisa deteksi Pak ketika kita buat air seni, begitu lihat kok warnanya kekuningan, artinya kan kita kurang minum. Biasanya kalau kita ke toilet kan ada ukurannya. Iya, suka ada tuh stikernya tuh. Nah, itulah sebenarnya kita bisa mendeteksi diri kita, apakah ginjal kita sehat atau tidak, atau kita kurang minum atau tidak. Nah, ketika air seni kita berwarna kuning, ya sebaiknya memang minum kita lebih banyak. Terkadang orang kan kebiasaan kita ya, cuma warna kuning, kita minumnya bukan air putih tapi minum yang berwarna dan lain-lain. Iya benar, dan itu yang malah menyebabkan ginjalnya bekerja lebih keras lagi. Nah, tapi penyakit batu ginjal tuh di Indonesia sendiri gimana Pak? Maksudnya banyak nggak sih penderita batu ginjal tuh Pak? Dari 6/1000 penduduk atau 1,4 juta penduduk Indonesia, penderita batu ginjal tuh ada sekitar 0,3%. 0,3%. Ya, dari Rakesda tahun 2013. Wow. Dan lebih banyak menyerang pria atau wanita Pak? Sebenarnya lebih banyak menyerang pria. Kenapa ya? Karena gini, dari sisi uretra dulu ya, dari sisi psikologi lebih panjang memang pria dan wanita. Yang kedua, aktivitas pria itu biasanya lebih tidak teratur dan menjaga pola hidup. Yang menjaga pola hidup lebih banyak wanita. Ya, kalau pria itu biasanya ya bodo amat lah. Ya, sebetulnya belum ada gejala ya enggak ini. Seperti itu Pak. Jadi memang tambah lagi yaitu dari sisi pola makan juga kan. Jadi bisa mengganggu. Iya sih, sibuk apa tidak, padatnya aktivitas gitu-gitu kan. Dari aktivitas nanti dilihat juga banyak diam atau gimana. Banyak duduk apa tidak kan begitu kan Pak ya. Benar. Kalau aktivitasnya memang banyak jalan-jalan mungkin agak aman nih Pak ya. Oke, nah mengatasinya sendiri gimana?
sebenarnya mengatasinya gampang sih Pak. Ya kan, untuk mengatasi menjauh kita dari batu ginjal, yang pertama tentu pola hidup lah. Ya, pola hidup, makanan, minuman harus seimbang. Yang kedua olahraga teratur. Yang ketiga pastinya minum air putih itu yang berapa sehari itu cukup. Nah itu kita jaga, dan hindarkan yang makanan minuman bersoda, beralkohol yang bisa membuat ginjal itu bekerja lebih keras. Pokoknya jangan sampai ginjal itu bekerja keras. Ya. Itu kan kuncinya di situ Pak ya. Oke. Ya. Nah, gimana Pak? Untuk hari ini kita ada Batugin, asik ya. Nih produk adalah salah satu solusi untuk batu ginjal, betul? Betul Pak. Boleh coba gimana ini kandungannya apa sih Pak sebenarnya? Batugin ini sebenarnya produk herbal pertama di Indonesia. Herbal pertama di Indonesia untuk peluru batu ginjal. Jadi lahir mungkin umurnya itu hampir sama umur kemerdekaan Indonesia. Serius Pak? Serius. Kimia Farma dari tahun 1871. Iya. Nah ini sudah ada. Udah ada dari 1871. Iya. Tadi Bapak bilang herbal peluru ya. Peluru batu ginjal. Berarti batu ini akan luruh gitu Pak? Akan hancur. Hancur ya? Ya, menjadi butiran kecil-kecil dan keluar melalui air seni. Oke. Seperti itu. Supaya dia hancur, minumlah Batugin ini. Ya. Kenapa? Karena di Batugin ini ada dua komposisi. Kejebeling dan tempuyung. Yang fungsinya yang satu untuk menghancurkan batu ginjalnya, yang satu untuk melancarkan air seninya. Jadi dia dua fungsi ini, dua komposisi ini bekerja sinergi ya, untuk mengeluarkan batu ginjal. Dan ini sudah terbukti memang bahwa beberapa pasien yang terkena batu ginjal yang direkomendasi dokter untuk operasi biasa minum ini sekitar 2-4 minggu, itu batunya keluar. Kalau memang dalam takaran ukuran yang tidak terlalu besar. Oke, Pak, kalau herbal berarti rasanya enak dong Pak? Rasanya seger semriwing gitu lah. Iya, ada manis-manisnya ya, gitu. ada manis-manisnya. Nah, aman nggak kalau ada rasa manis itu Pak? Aman, karena dari riset yang sudah dilakukan oleh ITB bahwa komposisinya Batugin ini tidak menyebabkan misalnya untuk diabetes dan lain-lain. Kan takutnya orang diabetes kan, ini manis nanti saya tambah naik, enggak ya? Tidak. Oke, nah jadi aman nih bagi orang-orang yang diabetes gitu ya, karena kan mereka takut juga kalau ini rasanya manis gitu ya Pak. Nah terkait dengan hal itu Pak, kalau kita mau tarik lebih dalam lagi, sebenarnya ada nggak studi klinis atau riset yang mendukung klaim dari manfaat Batugin ini Pak? Ya, memang Batugin ini sudah kita lakukan uji klinis ya Pak ya, udah ada. Jadi dari uji farmakodinamiknya, yang pertama tuh tempuyung itu memiliki kandungan flavonoid. Jadi dia karena ada isinya flavonoid, dia bisa memproteksi kerusakan ginjal dan membantu peluruhan batu ginjal. Jadi tempuyung ini fungsinya untuk meluruhkan Pak. Jadi kalau batunya udah terbentuk di ginjal, nah fungsinya tempuyung itu meluruhkan karena dia ada flavonoid. Ya. Nah setelah itu ada kandungan kalium yang tinggi di tempuyung. Kalium ya? Ya, kalium yang tinggi di tempuyung. Nah dia fungsinya untuk peluruhan juga batu ginjal dengan cara menggantikan kalsium yang hilang, yang berkaitan dengan oksalatnya itu. Nah, jadi senyawa flavonoid ini bisa membantu kelarutan kalsium ginjal secara keseluruhan. Agak ribet kalau bicara secara teknisnya Pak. Benar sih. Tapi kan menarik nih Pak. Maksudnya penyakit batu ginjal ini mau nggak mau memang ada di masyarakat. Ya kan. Obatnya juga ada. Salah satunya adalah Batugin. Ya memang ini produk yang sangat bagus sekali. Udah lama. Berarti awareness sudah terbentuk. Tapi kalau saya mau tanya gini Pak, gimana cara preventifnya Pak? Supaya kita ini bisa mencegah lah penyakit batu ginjal. Ya, sebenarnya gampang sih Pak ya. Seperti saya pernah tadi saya sampaikan ya kalau nggak salah. Jadi yang pertama dietnya, kalau kita punya program diet ya diet yang seimbang lah. Ya jangan asal diet misalnya hanya minum obat diet dan lain-lain. Ya itu kan itu banyak sekarang Pak. Iya. Yang kedua batasi konsumsi gula dan garam. Ya. Yang ketiga itu perbanyak itu minum air putih. Ya. Terus rutin berolahraga, terus hindari rokok, rutin memeriksa diri ke dokter, terus yang pasti konsumsi Batugin 1 sloki per hari. 1 sloki ya. Ini ada slokinya Pak. Ini Pak ya, ini slokinya ini berarti. Slokinya ini. Jadi takarannya udah kita atur Pak. Oke. Nah, Kimia Farma sendiri sebagai produsennya nih Pak ya. Pasti sering memberikan lah edukasi. Bentuknya gimana biasanya Pak terhadap masyarakat kita? Ya.
kita pernah melakukan edukasi kepada driver, Pak. Karena memang kita melihat driver-driver itu lama kan duduk teman-teman ya. kita di driver itu Iya, iya, punya iya. potensi yang besar untuk penyakit batu ginjal. Kenapa Oke. mereka lama duduk di jalanan kan? Heeh. Apalagi Jakarta kalau udah macet, Macet, 3 jam duduk ya. Hari Jumat hujan pulang kantor. Nah, atau Selamat. Senin pagi hujan. Selamat tuh, Pak. Jadi Terus, kita terus? pernah edukasi pecah rekor muri itu, Pak. Kita Oh. kerjasama dengan PO Bus Sinar Jaya tuh waktu Oh, itu iya, iya, hampir PO 1000. Bus. Heeh. 1000 driver. Kita mengedukasi bahwa kesehatan ginjal itu penting. Jadi minum air putih itu penting untuk menjaga kesehatan ginjal. Dan Bentuknya offline event berarti itu, Pak? offline Oh. event. Kita langsung edukasi ke sana. Oke. Yang kemudian? kedua kita punya edukasi office to office. Kenapa? Teman-teman kita swiper yang kerja di kantoran, yang milenial itu kan potensinya besar banget. Saya lihat di sini saja banyak duduk tuh. Sudah 2 jam kayaknya nggak berdiri kan. Nah, itu potensinya besar. Kita edukasi bahwa pentingnya pentingnya menjaga ginjal, kesehatan ginjal. Yang ketiga, kita pernah juga, Pak, ke driver-driver di stasiun bus. Kita masuk ke situ. Ya, pernah kita juga di terminal penyeberangan Bakauheni Merak, Pak, ke situ. Nah, yang keempat kita kerjasama sama Kemenpora. Kita adakan olahraga, senam sehat, Batu Gin. Itu sampai 3.000 4.000 orang. Pesertanya, Pak? Iya. Wow. Jadi di mana waktu itu bikinnya, Pak? Kita di Kemenpora. Kemenporanya. Iya, Kemenpora. Oke. Nah, selain daripada edukasi itu tentunya pasti berhubungan erat dengan komunitas. Ya. Komunitas-komunitas yang pernah disentuh apa, Pak? Kita pernah masuk ya itu tadi komunitas yang driver, olahraga, lansia dan karyawan. Kalau lansia tuh gimana tuh berarti, Pak? Yang udah sepuh-sepuh nih. Ya, disentuh lah gitu ke komunitasnya. Kita edukasi. Kan biasanya ada senam jantung ya, jantung sehat. Nah, kita masuk ke situ, Pak. Karena perentan juga kalau dia usia lansia itu terkait ginjal. Iya sih. Nah, kenapa Kimia Farma sendiri menganggap bahwa ini penting, Pak? Karena gini, Kimia Farma ini perusahaan BUMN terbesar pasti ya di Indonesia dan udah lama banget. Jadi kita mengangkat ginjal ini, kesehatan ginjal ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa bukan hanya penyakit-penyakit lain yang harus kita jaga, tapi ginjal yang memang penting bagi tubuh untuk jaga itu harus kita jaga. Dan biasanya kita edukasi itu melalui kolaborasi dengan anak usaha kita yang lain. Kita punya Kimia Farma Diagnostik, kita punya Kimia Farma Apotik, sehingga itu bisa membawa bahwa Kimia Farma ini menjadi satu perusahaan yang untuk mensehatkan masyarakat Indonesia. Iya sih. Nah, perusahaan begitu lama tentunya inovasi juga banyak, Pak. Iya. Inovasi terbaru apa, Pak, dari Kimia Farma? Yang sekarang ini pertama di Kimia Farma Apotik kita sudah ada 1.200 sekian apotik Indonesia. 1.200-an. Iya. Wow. Nah, yang terbaru kemarin kita punya grand opening di 23 outlet. Oke, good. Yang kedua kita punya kerjasama Kimia Farma Apotik dengan Optik Melawai. Kita juga ada. Terus kita juga ada peluncuran klinik virtual Kimia Farma. Klinik virtual, Pak? Iya. Dengan RSCM dan Capdok serta terdaftar di 47 titik Satu Sehat sebagai tahap awalnya, Pak. Gitu. Terus kita juga sudah punya kerjasama antara Kimia Farma Apotik dengan RSKO, RSUD Abdul Muluk, RSUD Banyu Asi, Purwakarta dan beberapa RSUD lainnya. Terutama ada juga nih RSPAD Gatot Subroto, Pak. Subroto, oke. Ya. Terus ada juga kerjasama KFA dengan retail Kita Indonesia serta peluncuran warung sehat. Oh, gimana tuh warung sehat tuh, Pak? Warung sehat itu dia ada di desa-desa, Pak. Jadi sebenarnya Kimia Farma Apotik itu punya cabang lagi yang namanya warung sehat sehingga masyarakat di pedesaan itu gampang memperoleh obat. Seperti itu. Jadi sebenarnya apotik tapi kita sebut warung sehat gitu ya. Berarti konsepnya lebih kecil, lebih merakyat tapi lah dia gitu ya. Under Kimia Farma Apotik dikontrol. Oke. Ada lagi nggak, Pak, tadi? Terus terakhir kita pernah ada juga penandatangan kerjasama Kimia Farma Apotik dengan PT Medicam Amur Gemilang. Jadi dia tentang alat kesehatan dan kerjasama Apotik KF dengan Bank Mandiri lah. Untuk kerjasama kesehatan. Banyak lah. Keren banget, Pak, inovasi-inovasinya. Swipers segera lengkapi stok produk apotek milik Swipers dengan produk dari Kimia Farma.
Produknya ready stock di SwiperX sudah pasti di SwiperX Belanja, jadi langsung aja untuk check out sekarang, jeburuan, jangan sampai kehabisan. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, dan cuan hanya di SwiperX Belanja. Pak Eka, boleh tolong berikan tips untuk farmasis dalam memberikan edukasi terkait obat batu ginjal? Swiper, sayangi ginjalmu sedari dini. Jaga pola hidup, jaga pola makan, jaga kesehatan. Jangan lupa minum Batugin untuk menjaga kesehatan ginjal. Salam sehat dari Kimia Farma. Mantap, terima kasih banyak Pak Eka Ya, sama-sama atas Pak Iman. penjelasannya. Bukan hanya Swiper, saya pun jadi belajar tentang penyakit batu ginjal. Kalau Batugin sendiri mah saya udah tahu dari dulu Pak. Tapi belum pernah minum Bapak ya? Jangan untuk sampai Pak. boleh Pak? jangan. Ini kan Batugin salah satu brand yang, waduh, udah siapa sih nggak tahu Pak, ya kan? Iya. Udah sangat lama dan ya udah sangat terkenal juga. Jadi thank you sekali lagi Pak atas Sama-sama Pak penjelasannya, Iman. ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga buat Swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, serta nyalakan fitur notifikasinya supaya bisa up to date tentang konten-konten kami yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Mantap. Swipe RX.